Jangankan pemilihan presiden, pemilihan lurah saja misalnya, kalau misalnya ada yang kalah dan menang, ini di kalangan keluarga dan saudara aja bisa tidak saling sapa bahkan hingga satu keturunan, guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, berikut ini ada momen deklarasi para petani padi sekaresidenan Madiun ya, yang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang di situ ada juga momen joget-jogetnya, guys. Jadi sesuai banget gitu ya dengan Pak Prabowo saat ini emang sering banget joget. Jadi para pendukungnya ini yang mendeklarasi juga nggak ketinggalan ikut joget juga, guys. Dan selain deklarasi petani sekaresidenan Madiun ini yang mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Berikutnya juga ada netizen yang memberikan penilaiannya terhadap Pak Prabowo gitu sebagai paslon yang menurut dia merupakan harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan di Indonesia katanya. Nah, coba kita bacakan komentar dari netizen yang nomor 1 ini, guys ya. Jadi menurut Mas ini, kekurangan Pak Prabowo itu adalah terlalu polos, terlalu jujur, dan terlalu tulus katanya. Dan itu merupakan kekurangan Pak Prabowo ya. Jadi ketika debat kemarin, panggung debat bagi Pak Prabowo ini justru seolah jadi panggung kejujuran. Dan karakter yang dimiliki Pak Prabowo ini menurut netizen tadi itu adalah karakter yang nyaris punah dalam dunia politik masa kini. Dan menurutnya Pak Prabowo bukan seperti politisi pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam pencitraan gitu ya. Namun Pak Prabowo ini adalah manusia yang terbuka menurutnya dan menolak untuk menjadi orang dengan kesan perfect politician gitu, guys. Gak ingin memberikan kesan perfect politician. Tapi justru ingin menggambarkan kepribadian dengan kejujuran, guys. Yang tidak ada sandiwara. Sementara politisi lainnya itu katanya terjerat dalam kesan palsu. Dan dari sini menurut netizen tadi, kita masih punya harapan bahwa kejujuran masih memiliki tempat dalam kepemimpinan. Dan itu ada di Pak Prabowo. Itu menurut netizen tadi. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan deklarasi para petani tadi itu ya, mungkin juga alasannya salah satunya adalah ini. Karena menurut netizen ini, Pak Prabowo itu menurutnya adalah orang yang apa adanya, tidak bisa berbohong gitu ya. Dan di tengah-tengah orang-orang atau politisi-politisi lain yang berusaha untuk membranding dirinya terlihat seperti perfect politician gitu ya, apalagi di acara debat, pasti para capres ini ingin dirinya terlihat lebih baik lah dibandingkan capres yang lain tentu saja. Karena dalam kontestasi debat ini mereka justru harusnya kan ingin masyarakat menilainya baik gitu ya. Makanya mungkin banyak yang mengemas dirinya dalam pencitraan yang bagus. Tapi menurut netizen ini berbeda dengan Pak Prabowo. Di situ Pak Prabowo katanya memang tidak mahir gitu ya dalam menyusun narasi, apalagi mengemas dirinya dalam pencitraan. Jadi di situ netizen melihat bahwa Pak Prabowo ini dalam debat tersebut menjadi dirinya sendiri, jujur dan tidak ada sandiwara gitu.
Dan ini menurutnya adalah harapan bagi dia dan juga yang lainnya bahwa kejujuran berarti masih memiliki tempat dalam kepemimpinan. Nah, itu pendapat dari netizen tadi guys terkait sikap Pak Prabowo dalam debat gitu ya, yang menurutnya ya seperti itu tadi, bahwa ada kejujuran dalam diri Pak Prabowo yang nyaris langka kalau kita lihat atau kita melihat politik ataupun politisi-politisi di negeri ini gitu ya. Karena kalau kita tahu menjadi politikus itu memang harus pandai membranding diri. Sedangkan menurut netizen ini Pak Prabowo ini tidak membrandingkan diri seperti A atau seperti B, tapi tetap menjadi dirinya sendiri dan jujur. Dan itu menurut netizen tadi ya bisa dibilang kekurangan juga kelebihan gitu ya guys. Nah guys, Pak Prabowo ini dalam debat tersebut juga sempat gitu ya ibaratnya dikritik gitu ya oleh Pak Anies, atau diberikan komentar gitu lah ya oleh Pak Anies. Dan itu menjadi hal yang disoroti oleh Pak Nusron, atau Pak Nusron ini memberikan tanggapan gitu ya kepada kata-kata Pak Anies yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini tidak tahan menjadi oposisi. Padahal ada hal lain atau ya hal lain yang dikorbankan oleh Pak Prabowo demi Indonesia guys. Meskipun pada akhirnya ada yang menganggap bahwa Pak Prabowo ini tidak tahan jadi politisi. Jadi tanggapan Pak Nusron nih terkait statement Pak Anies yang mengatakan Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Sebelumnya Pak Nusron ini memberikan mengatakan setuju dan juga hormat gitu ya kepada statement Pak Anies. Tapi lebih lanjut Pak Nusron menjelaskan bahwa dulu ini kalau misalnya kita review ke belakang, ketika dua kali pilpres ya, antara yang di situ ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya, di Indonesia ini hampir terjadi disintegrasi di antara di tengah-tengah masyarakat gitu ya, antar pendukung Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, yang memang cukup memprihatinkan ya. Apalagi kalau di Indonesia ini seperti yang diketahui ya, kalau misalnya ada pemilihan, jangankan pemilihan presiden, pemilihan lurah saja misalnya, kalau misalnya ada yang kalah dan menang, ini di kalangan keluarga dan saudara aja bisa tidak saling sapa, bahkan hingga satu keturunan guys, kata Pak Nusron ini. Dan ini yang justru membuat Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sadar guys, dan mereka ini lebih mengutamakan persatuan masyarakat dan merasa bahwa ketegangan politik ini harus diakhiri guys. Sehingga di situ Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinet bersatu dengan Pak Jokowi gitu ya, dan Pak Prabowo di situ juga legowo. Dan menurut Pak Nusron itu bukan hal yang mudah untuk Pak Prabowo legowo bersatu dengan Pak Jokowi gitu, menjadi kabinetnya Pak Jokowi. Dan kesimpulannya Pak Nusron mengatakan bahwa ini bukan masalah tahan atau tidak tahan menjadi oposisi, tetapi ini merupakan panggilan sejarah untuk menyelamatkan negara. Disitulah Pak Prabowo katanya merasa terpanggil, yang kemudian akhirnya berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi dia berkorban demi bersatu dengan Pak Jokowi, sehingga tidak lagi yang diharapkan ya, tidak lagi terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat gitu guys. Dan Pak Nusron mengatakan bahwa Mas Anies ini mengalami mispersepsi terhadap sikap yang diambil Pak Prabowo. Seperti itu guys. Nah oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita melihat keadaan politik saat ini, memang pasca debat itu banyak sekali orang-orang yang menyoroti beberapa momen yang ada dalam debat tersebut ya. Salah satunya Pak Nusron ini juga yang menyoroti Pak Anies ya, yang mengatakan Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi.
Tapi sudah dijelaskan alasannya, dan Pak Nusron juga mengatakan bahwa Pak Anies ini menurutnya mengalami mispersepsi terhadap sikap yang diambil oleh Pak Prabowo. Dan dia juga menjelaskan bahwa itu adalah sebuah pengorbanan yang dilakukan Pak Prabowo dan itu merupakan panggilan sejarah untuk menyelamatkan negara, katanya. Memang dulu kita mungkin kaget gitu ketika melihat Pak Prabowo akhirnya bersatu dengan Pak Jokowi. Tapi makin kesini kita tahu bahwa memang tujuannya itu untuk persatuan, untuk kerukunan, dan memang kalau negara ini ingin maju, tentu saja kita tuh harus bergotong royong, rukun, dan bersatu, guys. Terpecah belah itu nggak akan bisa bikin negara kita makin maju, guys. Mana mungkin bisa mencapai tujuan bersama kalau kita ini nggak satu tujuan, ibaratnya seperti itu, guys. Dan mengenai deklarasi petani Sekaresi dan Madiun tadi ke Pak Prabowo Gibran, nah itu juga mungkin dampak dari sikap yang diambil Pak Prabowo ya ketika mau berkorban atau mau bersatu dengan Presiden Jokowi. Ya begitulah guys, dan tadi juga ada penilaian netizen mengenai kekurangan Pak Prabowo yang memang polos, terlalu jujur, dan terlalu tulus, katanya. Kalau menurut kalian, apakah penilaian netizen tadi yang katanya memang disebutkan Pak Prabowo ini polos, jujur, dan tulus, atau kalau kata Pak Nusron tadi Pak Prabowo ini mau berkorban demi negara? Menurut kalian, apakah penilaian kalian sama dengan Pak Nusron dan netizen tadi, atau kalian punya penilaian sendiri nih terkait sikap Pak Prabowo setelah bersatu dengan Pak Jokowi hingga saat ini, guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.